Halo guys, kenalin aku Anggun Widyastuti dari Institut Teknologi Sumatera dengan program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490023. Oke, di sini aku itu mau ngenalin ke kalian satu fitur di aplikasi LabVIEW untuk memudahkan kalian untuk belajar uh, dari sebuah project yang sudah disediain. Kita langsung saja ke aplikasinya. Oke, di sini aku udah punya aplikasinya. Kita buka aja. Aku udah buka. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasi LabVIEW itu ada dua option atau pilihan, yaitu ada Create Project. Kita bisa membuat project baru dengan mengklik Create Project ini. Kemudian ada Open Exciting. Di sini kita bisa membuka project yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi ini ada project-project VI yang sudah aku buka atau aku buat sebelumnya. Jadi kita bisa langsung membukanya di sini. Nah, tetapi jika kalian ingin atau membutuhkan referensi untuk membuat suatu project, nah, LabVIEW ini menawarkan fitur dari kita bisa melihat di sini help, kita pencet help. Nah, di sini kita pencet find example. Nah, oke. Di find example ini kita tuh bisa mencari banyak sekali example atau contoh-contoh project yang ditawarkan oleh LabVIEW. Misalnya aku mau cari dengan judul waterfall. Nah, kita klik 2 kali. Oke. Kita bisa mengklik pada keyboard Ctrl E untuk membuka dari blok diagram. Kita bisa buka blok diagramnya. Nah, ini kan kita ada dua tampilan, yaitu front panel dan blok diagram. Bedanya apa sih? Nah, front panel itu sendiri secara umum akan berisi user interface, di mana input dan output akan bisa dilihat di front panel ini. Jadi intinya visualisasinya akan ditampilkan di front panel ini, sedangkan blok diagram itu programnya. Jadi program yang udah kita buat di sini, kita atur di sini dengan function-function yang ada, nanti ditampilin visualisasinya di front panel ini. Oke, di sini yang pertama aku mau ngejelasin programnya dulu, baru ke visualisasinya. Baik, di sini kita buka blok diagram. Nah, aku bakalan ngejelasin program yang sudah disusun atau dijadikan satu dari berbagai function di sini. Yang pertama itu bisa kita lihat, yang pertama itu ada 40N. Nah, 40 ini adalah input data yang berisi nilai ketinggian air pada 40 titik berbeda di sepanjang air terjunnya. Jadi, data ini dapat berupa array numerik atau datasheet ya. Kemudian di sini ada N. Nah, N ini adalah input kontrol yang menentukan jumlah titik data yang akan diplot nantinya. Nah, nilai ini itu harus sama dengan panjang array datanya. Nah, jadi data ketinggian air pada 40 titik berbeda di sepanjang air terjun nanti itu bakalan diinputin ke blok 40N. Nilai N yang menunjukkan jumlah titik data diinputkan ke blok N ini ya. Nah, kemudian ada blok sinyal generator. Di sini ada 4.2 ini atau 4,2 ini. Ini merupakan blok sinyal generator yang ngehasilin sinyal sinusoidal dengan frekuensi 4,2 Hz. Nah, sinyal ini digunakan untuk memodulisasi ketinggian air di air terjun. Nah, oke. Kemudian dari blok sinyal generator ini di outputnya dihubungkan
ke sini, dan ke sini. Sama ya untuk strukturnya, yang membedakan hanyalah di sini ada for loop-nya di dalam for loop. Nanti bakalan aku jelasin. Jadi di sini ada function divide. Nah, function divide ini atau pembagian, fungsi pembagian ini digunain untuk membagi data ketinggian air dengan nilai amplitudo nilai amplitudo sinyal sinusoidal. Nah, dari fungsi divide ini membantu untuk menskalakan ketinggian air agar sesuai dengan rentang nilai yang dapat ditampilin oleh blok 3D waterfall nanti di sini. Nah, membagi data dengan nilai amplitudo membantu untuk memastikan bahwa air terjun nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah gitu nantinya. Jadi fungsi dari function divide ini biarin air terjunnya nanti nggak overhead dan nggak overflow ya. Nah, oke. Kemudian output dari function divide ini dua-duanya dihubungkan ke input function sin. Nah, function sin ini adalah output dari blok sinyal generator ya, kemudian yang berisi sinyal-sinyal sinusoidal yang termodulisasi tadi. Nah, blok sinyal generator dari 4,2 ini yang menghasilkan sinyal sinusoidal yang frekuensinya 4,2 Hz gitu kan. Nah, nanti masuk ke sini, ke function sin ini. Nah, nanti sinyal-sinyal yang udah ditermodulisasi tadi maka hasilnya masuk ke sini kan. Nah, kemudian dari output dari function sin tadi dihubungkan ke input function multiply atau fungsi perkalian di sini. Apa sih gunanya? Jadi function multiply ini digunain untuk mengkalikan data ketinggian air yang telah dibagi dengan sinyal sinusoidal tadi. Nah, hal ini menghasilkan efek modulisasi di mana ketinggian air di air terjun nanti akan bervariasi sesuai dengan frekuensi dan amplitudo sinyal sinusoidalnya. Nah, kemudian mengkalikan data dengan sinyal sinusoidal ini bakalan ngehasilin efek air terjun yang nanti akan bergerak dan beriak. Jadi airnya itu bakalan bergerak terus dan beriak. Nah, kemudian apa sih yang membedakan kenapa di sini di dalam fungsi for loop dan ada dikasih for loop lagi gitu. Nah, sebelumnya aku itu mau ngasih tahu fungsi for loop itu fungsinya itu untuk menampilkan data secara berurutan. Nah, di sini kan mengapa menggunakan dua loop? Karena beda fungsinya untuk masing-masing loopnya. Nah, untuk for loop yang pertama itu yang mana sih? Yang ini kan? Yang pertama itu yang kecil ini untuk for loop ini. Nah, fungsinya itu digunain untuk melakukan perhitungan untuk setiap data yang dari ketinggian air tadi. Nah, di loop ini nilai sinyal sinusoidal itu dihitung untuk setiap titik data menggunakan fungsi sin. Nah, nanti hasilnya bakalan disimpan di array sin di sini. Nah, array sin itu yang mana sih? Nah, array sin itu terletak di input data block divide di sini. Inputan blok data divide ini dan berasal juga dari output sin di sini yang berisi nilai sinyal sinusoidal. Nah, kemudian untuk for loop yang kedua yang besar ini digunain itu untuk memodulisasi data dari ketinggian air dengan sinyal sinusoidal. Nah, di dalam for loop ini nilai ketinggian air dibagi dengan nilai amplitudo sinyal sinusoidal dan kemudian dikalikan dengan sinyal sinusoidal. Jadi nilai-nilai dari ketinggian air di sini bakal dibagi nih
dibagi dengan sinusoidal. Nah, di sini kemudian dikalikan ke sini, sama-sama dikalikan ke sini dengan sinyal sinusoidal. Nah, nanti hasilnya disimpan dalam array plot. Nah, array plot itu ada di terminal input plot blok waterfall di sini. Di sini ya, di sini input plot waterfall ini dan juga berasal dari output blok plot helper di sini. Nah, array plot ini berisi data ketinggian air yang telah dimodulisasi tadi ya. Nah, kemudian data-data yang sudah dihasilkan di for loop ini kemudian dihubungkan ke sini, ke helper. Nah, helper ini adalah blok helper yang digunakan untuk mengkonversi data input menjadi format yang kompatibel dengan blok 3D waterfall graph. Nah, kalau inputan data-data yang udah dikonversi di sini, kalau datanya compatible, maka langsung ke sini dihubungkan ke 3D waterfall ini. Dia bakalan dikonversi ke sini, di format ke waterfall 3D ini. Nah, jikalau datanya yang di format tadi tidak kompatibel, nah ini di sini ada plot helper vector. Nah, ini adalah output error dari blok plot helper, atau output ini akan menunjukkan error jika terjadi kesalahan saat mengkonversi data input. Jadi kalau data inputnya yang dikonversi di sini itu tidak compatible atau compatible, maksud saya kalau nggak compatible dan terjadi kesalahan, maka di sini akan error. Nah, di sini kan output error. Nah, output error dari plot helper ini dihubungkan ke komponen ini. Bisa kita lihat ini tuh namanya simple error handler VI. Nah, jadi dari sini output error dari helpernya itu dihubungkan ke input error simple error handler VI ini. Jadi kalau datanya tadi terjadi kesalahan atau tidak compatible, maka akan muncul pesan error nantinya nih. Di sini bakalan ada display dialog box-nya mengatakan jika itu error. Nah, jikalau data yang udah dikonversi tadi itu compatible, maka akan terus dialirkan ke sini, dihubungkan ke 3D waterfall ini. Nah, data yang diformat oleh plot helper tadi ditampilin di 3D waterfall ini, termasuk data ketinggian air plot dan data sinyal termodulisasi scene tadi diinputin ke blok waterfall ini. Data ketinggian air itu namanya plot, dan data sinyal termodulisasi tadi kan scene. Nah, kemudian dari program ini bisa kita visualisasi ke front panel. Visualisasinya bisa kita lihat di front panel dan aku bakalan ngejelasin ke front panel. Oke, kita buka front panelnya. Dengan mengklik Ctrl E, kita bisa membuka dari front panelnya. Nah, di sini kita bisa pencet running untuk merunning programnya. Di front panel ini bisa pencet run ini hanya sekali, tapi nah jika kita mau terus menerus mencoba ngerunningin, jadi kita memakai run continuously ini kan, continuously. Nah, oke, kita pencet. Nah, di sini ada petunjuk. Kalau kita mau ngezoom, kita pencet shift dan menggerakkan mouse. Jadi
Di sini kita coba pencet shift. Nah, bisa kan? Nah, di sini aku bakalan ngejelasin dari front panel ini. Oke, sebelumnya di sini bisa kita lihat ya. Di sini tuh ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Nah, sumbu X ini mewakili waktu. Nah, sumbu Y sendiri tuh mewakili nilai datanya. Nah, sedangkan untuk sumbu Z mewakili kategori datanya. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk masing-masing permukaannya berbeda ketinggiannya ya. Di sini visualisasinya bisa kita lihat, jadi ada permukaan yang berbeda ketinggian. Nah, ketinggian permukaan ini menunjukkan nilai data pada setiap titik waktu. Jadi, permukaan yang lebih tinggi berarti ini ya, yang lebih tinggi menunjukkan nilai data yang lebih besar. Jadi, datanya lebih besar dari yang permukaannya lebih rendah. Nah, di sini juga ada perbedaan warna. Jadi, perbedaan warna ini menunjukkan tentang nilai datanya. Nah, warna yang berbeda memiliki nilai data yang berbeda juga di sini. Jadi, kita bisa lihat kalau semakin ke bawah, semakin warna ungu ini nilai datanya minus 1,00. Nah, kemudian semakin naik berarti juga di sini nilainya juga bakal beda. Nah, di sini juga ada pilihan untuk melihat visualisasi dari dua sumbu. Nah, ini kan kalau visualisasi dari ketiga sumbu. Nah, di sini bisa kita klik yang pertama, ada visualisasi dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi, visualisasinya seperti ini. Dan untuk visualisasi sumbu X dan sumbu Z bisa kita lihat seperti ini. Untuk visualisasi sumbu Y dan sumbu Z seperti ini. Jadi, untuk visualisasi sumbu X dan Y dan sumbu Y dan Z sepertinya tidak ada warna, dan sumbu X dan Z seperti ini bisa dilihat dari pinggir ya. Kalau dilihat dari sini berarti dari pinggirnya. Oke. Untuk penjelasan dari front panel dan block diagram kita stopin dulu, udah sampai di sini. Oke, dari penjelasan yang tadi bisa aku simpulin, beberapa yang bisa aku simpulin, yaitu tujuan dari project 3 waterfall graph itu tadi, fungsinya itu membuat visualisasi data 3D dalam bentuk grafik air terjun atau waterfall dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian untuk memahami aliran data dengan lebih baik yang melalui representasi visualnya. Nah, juga bisa menganalisis suatu data dengan pola yang 3D. Dalam pola 3D, nah, pola 3D tadi bisa membantu kita dalam pemahaman yang lebih mudah dan menarik juga gitu. Jadi, dengan adanya visualisasi 3D itu lebih mudah dipahami dan lebih menarik juga. Jadi, semoga ilmu yang sedikit aku pelajari dan butuh aku pelajari lagi, semoga bisa tersalurkan dan bisa membantu jika kalian dalam kesulitan untuk membuat proyek baru gitu. Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau penjelasannya kurang baik, kurang lancar, dan terbata-bata. Jadi, saya akhiri. Bye-bye.